让人说故事，师兄师姐请起立，请合掌。烟消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体金丝弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。感恩师兄师姐，早上好。Hari ini tanggal 10 Juni, saya Tan Livin bersama teman badik saya, Sesiong Hadi Wijaya, akan membawa ah, Sinfas yang hari ini. Kanan Sang dan ya, kanan para Sesiong tim yang sudah luar biasa. Mari kita berdoa Sesiong Suci, kanan. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守心连心。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心连上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。Ya, selamat pagi, Sesiong Seciaman. Saya Hardi. Baik, silakan kita mulai simfasial hari ini. Silakan Sesiong Tanifin untuk masuk ke babak pertama. Ya, Silakan, kanan Sesiong Sesiong. Suci, kanan 早上好。
Apakah kita perlu baca dulu ya ah, rangkumannya ya, Sesiung Seci ya? Aku host, silang Sesiung, Sesiung Hardi. Oh, ya. Eh, Intisari Master bercerita hari ini tentang kesabaran Raja Kerbau. Hati Buddha dan semua makhluk pada dasarnya tiada perbedaan. Setelah manusia, semua makhluk hidup sesungguhnya memiliki hakikat kebudaan. Semua makhluk yang memiliki kehidupan adalah setara. Namun, umat manusia selalu membedakannya dan menganggap mereka adalah makhluk rendah yang terlahir ke dunia untuk diperintah manusia, dimakan dan dimanfaatkan. Manusia selalu memanfaatkan semua makhluk hidup. Sesungguhnya, semua hewan memiliki hakikat murni yang sama seperti manusia. Silakan, Melihat Susu. melihat kisah ini, kita dapat merasakan bahwa setiap orang yang kita temui pada kehidupan ini memiliki jalinan jodoh dengan kita di kehidupan masa lampau. Karena itu, kita sungguh harus saling membantu dan mendukung. Berhubung sulit terlahir sebagai manusia dan memiliki jalinan jodoh untuk bertemu, kita hendaknya saling membimbing. Sila, samadhi, dan kebijaksanaan agar bisa melindungi hakikat kebudahan kita sendiri. Oh, silakan. Dahulu Raja Kerbau itu adalah seorang praktisi, tetapi karena tidak berhati-hati, ia kemudian terlahir sebagai kerbau. Karena ia tidak menjaga sila. Dengan menjaga sila, maka secara alami kita bisa meneguhkan pikiran sehingga kita bisa melihat dan memahami segala kebenaran. Inilah kebijaksanaan. Dengan adanya kebijaksanaan, kita tak akan melakukan kekeliruan. Jika tidak menjaga sila, begitu kurang berhati-hati, mungkin kita akan terlahir di alam binatang. Karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, kita harus giat melatih sila, samadhi, dan kebijaksanaan tanpa celah. Silakan, Pos. Raja Rusa 5 warna. Silakan, host. Kita hendaknya menganggap segala sesuatu yang kita temui dalam setiap hari sebagai bahan pelajaran, agar bisa memiliki kondisi batin yang jernih untuk membedakan yang benar dan salah, serta menumbuhkan cinta kasih, welas asih, sukacita, dan keseimbangan batin. Hanya manusialah yang memiliki kesempatan ini, meski sama-sama mengalami kelahiran lewat rahim, tetapi makhluk yang terlahir sebagai hewan tidaklah memiliki kesempatan ini. Meski demikian, hewan juga memiliki hakikat kebudahan. Dari kisah ini, kita dapat mempelajari bahwa meski terlahir sebagai rusa, tetapi Raja Rusa memiliki kebajikan layaknya manusia. Jadi, kebajikan ada di dalam diri semua makhluk di dunia. Sang kaisar juga menyadari, meskipun beliau adalah seorang manusia, tetapi beliau lebih rendah dibandingkan rusa. Sehingga sang kaisar pun bertobat dan membuat pengumuman kepada semua rakyat dilarang berburu di hutan. Silakan, Kos. Dalam melatih diri, Buddha bukan hanya terlahir di alam manusia, sama seperti kita yang terlahir dari alam rahim ibu, setelah berada dalam kandungan selama 10 bulan. Demi membimbing semua makhluk, Buddha juga pernah lahir sebagai sapi, kuda, rusa, dan lain-lain. Karena itu, kita harus menghormati setiap kehidupan terhadap makhluk hidup lain. Kita juga harus bersikap penuh cinta kasih. Kita harus memperlakukan semua makhluk secara setara. Kita juga harus menghargai jalinan jodoh. Jalinan jodoh dari kehidupan-kehidupan terus berlanjut tanpa henti. Kita harus memahami hukum sebab akibat. Anjing jalanan juga bisa menjadi anjing penyelamat yang menolong orang, terlebih lagi manusia.
Berbuat kesalahan bukanlah hal yang menakutkan. Yang menakutkan adalah tidak mau berubah. Meski dahulu pernah melukai orang lain atau diremehkan orang lain, kita juga tetap bisa menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Bahkan kita bisa berkontribusi bagi umat manusia. Karena itu, janganlah kita bersikap sombong, ingatlah untuk selalu rendah hati dan menghormati orang lain. Ya, demikian inti saya hari ini, Sesiong Chairman. Mari, Sesiong Tanifin. Akan an Susyong Suci ya, terutama tim si Pasang ya, yang bekerja tanpa pamrih lah, siang malam. Susyong Suci, tadi dua kisah ini ya, yang kesabaran Raja Kerbau sama Raja Rusa yang mengorbankan diri. Saya melihat ini kayaknya ada satu kesamaan ya, satu kesamaan yaitu kepemimpinan ya. Jadi dalam dua kisah ini, Sang Raja Kerbau dan Raja Rusa, keduanya adalah para pemimpin yang dihormati karena kekuatan energi positif, kesadaran yang terpancar dari kepribadian Sesung Sece. Kalau kita bertemu dengan orang toksik ya otomatis kita juga lama-lama kalau kita nggak kuat itu pasti terbawa. Ataupun secara nggak sadar bahwa kita punya emosi mungkin juga terpancing Sesung Sece ya. Terus dari mana bisa muncul energi positif ya? Sang kerbau bisa begitu tenang ya. Energi tersebut kalau menurut saya itu muncul dari suatu kondisi pengalaman hidup yang tidak gampang dimengerti oleh kita Sesiong Sece. Saya melihat kerbau dan rusa tersebut itu mempunyai kesamaan yang sangat menakjubkan. Membuat mereka bisa memancarkan aura kepemimpinan tanpa rasa takut oleh berjalannya waktu penindasan dilempar batu oleh monyet dan pembunuhan anggota rusa untuk dikonsumsi dagingnya oleh kerajaan ya, Sesiong Sece ya. Begitu ya cerita tadi ya, saya coba rangkumkan dua ini jadi satu Sesiong Sece, yaitu satu kepemimpinan. Sesiong Sece, mari kita coba bahas mengapa bisa begitu. Saya rasa ya, mungkin pengertiannya adalah apapun yang terjadi hari sebelumnya begitu menakutkan dan begitu menegangkan, mereka bisa mengontrol emosi mereka, Sesiong Sece. Ya, itu ya, kita udah mengalami yang jelek-jelek, baru kita belajar ya, Sesiong Sece ya, kan begitu ya. Mengatasi emosi dahulu, baru bisa mengendalikan masalah yang muncul. Coba kalau si kerbau itu terpancing, wah itu repot. Mungkin dia bisa suruh pohon dulu biar monyetnya jatuh ya, Sesiong Sece. Kalau mereka mengatasi masalah itu kerbau dan rusa ya, bisa mengatasi masalah yang timbul dengan langsung tanpa terpancing oleh emosi. Atau kalau dia terpancing nih, maka sejak awal si Raja Kerbau dan Raja Rusa itu sudah kalah Sesiong Sece. Kalau dalam satu kondisi nih, orang sengaja nih, terkadang mereka itu juga sengaja memancing kita supaya kita emosi, terus kita kan kalau udah emosi kan susah ya ngontrol logika kita ya Sesiong Sece ya. Bisa ngontrol kita punya ucapan, tindakan ya. Biasanya kita itu pasti uh, hal-hal kurang baik, energi negatif, kata-kata kasar tuh keluar ya. Nah itu kalau sudah begitu kita kalah Sesiong Sece. Sama juga kalau kita itu seperti main catur. Orang yang main catur itu butuh satu saja Sesiong Sece, ketenangan. Dia harus sangat tenang, sangat tenang, sangat tenang, tidak terbawa kondisi di luar dari dia dan papan catur tersebut. Kalau dia terpancing, otomatis kalah. Mungkin saja pihak lain ya, seperti yang tadi kita bilang itu ya, sengaja provokasi Sesiong Sece dan membuat itu si Raja Rusa dan Raja Kerbau marah. Kalau sudah terpancing, seperti yang saya bilang, otak Raja Rusa dan Raja Kerbau itu pasti sudah tidak bisa berpikir jernih. Otak tidak bisa berpikir jernih, maka Sesiong Sece, kesalahan sudah dimulai. Begitu salah bertindak, maka sudah kalah, seperti saya bilang ya Sesiong Sece ya. Begitu salah bertindak, maka sudah kalah. Begitu kalah, maka mereka sudah berhasil dikuasai oleh monyet yang lempar batu dan raja yang ingin makan daging rusa setiap hari. Benar ya? Sesiong Sece,
Perbedaan yang sudah melatih diri dengan yang tidak itu terletak di siapa yang bisa mengatasi dirinya sendiri, yaitu ego kita. Dan siapa yang pertama melakukan kesalahan. Nah, yang pertama melakukan kesalahan adalah pasti si monyet. Kalau rusa ya raja rusa ya, itu pertama melakukan kesalahan. Kalau kita bisa melatih diri, mengatasi kita punya emosi, ego kita, ya, gengsi kita, harga diri ya, selalu orang bicarakan harga diri lah, muka saya mau taruh mana ya. Kalau kita bisa mengatasi itu, kita akan sangat-sangat tenang dan pasti menang. Menang dalam arti yang energi positif ya, sesungguhnya dalam hal kerumunan masyarakat itu. Sesungguhnya kalau suatu hari nih kita bertemu dengan manusia dungu ya, kita kan dungu ya, dalam hal pingte, saya sering bilang pingte, dan kongte, dan zihui, yaitu manusia dungu ya, pasti tidak bijaksana, tidak welas asih, dan tidak bermoral. Dan bila mana tidak bisa menyadarkan mereka, sesungguhnya, tidak bisa memberikan pengertian kepada mereka, apa yang harus kita lakukan, sesungguhnya? Saya juga belajar ya. Saya rasa ya, sesungguhnya, yang harus kita rubah adalah mental kita, sesungguhnya. Kita punya kepribadian mental kita yang harus kita rubah. Janganlah kita terus mempermasalahkan diri kita sendiri yang tidak bisa membuat mereka berjalan ke jalan yang kita inginkan. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita alami, belum tentu orang lain bisa memahaminya sesungguhnya. Apa yang kita alami, belum tentu mereka mengalaminya. Jadi ini satu perbedaan yang sangat besar sesungguhnya. Tidak gampang. Jangan juga kita coba mengharapkan bahwa kita bisa mengubah seseorang. Karena kenapa? Latar belakang itu beda. Apa yang dia alami, lingkungan dia, teman dia, orang tua dia, saudara, itu pasti berbeda dengan kita sesungguhnya. Sesungguhnya, manusia yang tersadarkan itu tidak akan mempermasalahkan salah atau benar. Manusia sudah sadar ya. Kalau teman saya, Sesiung Hadi itu udah sadar dia tuh. Sangat luar biasa, puluhan tahun dia sudah sadar. Jadi manusia yang tersadarkan tidak akan mempermasalahkan salah atau benar dalam satu kondisi. Tapi kesedihan kita yang telah berusaha mengarahkan mereka sesungguhnya. Ya, padahal tuh beda ya sesungguhnya. Mereka itu ingin mencerahkan orang lain, tapi tidak mempermasalahkan masalah itu benar atau salah. Lihatlah sang rusa dan kerbau. Mereka ya bisa begitu tenang dan menahan emosi ya. Benar ya tadi cerita tadi ya. Emosi bisa memacu api kemarahan. Saat dalam kondisi terdesak, jangan sembarang mengeluh ke sana ke sini sesungguhnya. Terkadang yang terjadi belum tentu begitu menakutkan. Itu semua hanya ilusi kita sendiri sesungguhnya. Kalau menurut saya itu hanya ilusi kita. Karena apa yang kita ingin tahu besok terjadi ataupun detik selanjutnya terjadi, itu kita nggak tahu sesungguhnya. Kita contoh aja, misalkan contoh nih. Kita begitu senang, happy, kita mau keluar dari rumah. Tapi kita takut nih, keluar dari rumah ada kecelakaan atau musibah ya. Itu hanya ilusi kita sesungguhnya. Itu belum tentu terjadi. Siapa sih bisa tahu bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya? Saya rasa enggak ya sesungguhnya ya. Hanya itu kira-kira. Orang yang bisa paranormal itu pun hanya bisa kira-kira. Nggak mungkin begitu detailnya setiap detik dia tahu apa yang terjadi. Benar ya sesungguhnya. Saya rasa begitu. Salah ya silakan bilang saya salah sesungguhnya. Sesungguhnya. Lihatlah master kita berbicara. Ini kan kita ada masuk ya dalam satu kondisi tidak terbawa terpancing emosi ya. Master kita berbicara, cara berbicara pun tuh ada teknik dan ilmunya sesungguhnya. Maka saya sering bilang, marilah kita ke suci, belajar cara bicara. Lihatlah bagaimana harusnya kita memusatkan kita punya perhatian, meletakkan diri kita dalam satu kondisi lingkungan. Nah, lingkungan ini yang akan merubah kita sesungguhnya. Bukan kita ingin merubah orang lain. Oleh karena itu, kalau menurut saya, kalau kita ingin merubah orang lain, jangan. Tapi kita bawa mereka ke suci, ke lingkungan yang baik ini, yang dimana semua orang berusaha memperbaiki diri.
Contohnya ya kita punya master, dari cara berbicara aja, itu kita bisa melihat. Lama-lama apa Sesiung Suci? Kita jadi ikut Sesiung Suci. Seperti saya ini yang tadinya liar ya, yang tadinya kalau bicara suka langsung nunjuk, hei kamu nggak boleh gini-gini ya, ya, biasa begitu ya. Tapi ternyata Suci nggak Sesiung Suci. Mereka tuh bisa um, bikin sesuatu jadi lingkaran, jadi bulat. Kalau kemarin saya berbicara sama teman saya Sesiung Untung di rumah si Hadi, dia bilang gini, di Suci itu ada satu kepemimpinan. Sesiung Untung itu baru masuk loh Sesiung Suci tahun kemarin, tapi ternyata dia punya kebijaksanaan lebih tinggi dari saya gitu Sesiung Suci. Jadi Sesiung Untung bilang gini ke calon relawan baru bahwa di Suci itu juga ada satu kepemimpinan, yaitu kalau kepemimpinan itu berupa piramid ya, begini ya kalau nggak salah ya Suci ya. Jadi yang tertinggi sampai ke bawah. Tapi di Suci, menurut Untung Sesiung, itu dibulatkan lagi satu kondisi, yaitu semua orang tuh sama. Saat kita bersosialisasi, melakukan kegiatan, itu tidak ada namanya perbedaan tingkat ataupun perbedaan warna baju Sesiung Suci. Nah, saya kaget sekali loh. Dia bisa loh. Saya udah masuk sekian tahun aja, saya masih kurang bisa mengungkapkan kata seperti itu. Tapi Sesiung Untung dia bisa mengatakan bahwa itu berbeda sekali Seci dengan di luar organisasi luar. Seci itu sebuah bulat, jadi tidak piramid. Nah, ini luar biasa nih. Saya respect loh sama Sesiung Untung kita ini. Balik lagi ya Sesiung Seci ya. Bicara pelan-pelan, master kita kan ya. Bicara pelan-pelan, kata demi kata, membuat orang merasakan suatu kenyamanan dan ketenangan batin. Karena tidak bentak-bentak ya, tidak perintah loh Sesiung Seci. Kita punya master memang nggak ada kata duanya lagi dah. Saya sendiri juga bingung ya, kenapa bisa begitu ya. Jalan aja pelan-pelan, nggak kayak kita ya. Apalagi saya bukan bukan Sesiung Seci. Saya ini jalan tuh gudak-gudak sana gitu. Ketenangan yang terpancar dalam hati itu bisa menciptakan kepercayaan oleh pihak yang mendengar. Ya, benar ya, Sisi. Karena saya juga percaya omongan master gitu. Saya nggak percaya ya sama yang lain-lain gitu. Sisi, oleh karena itu ya, saya rasa ini kita tuh harus belajar bicara dulu. Bicaralah yang seperlunya dan yang ingin didengar oleh pihak lain. Kalau saya lihat nih, saya amati terus ya cara kita punya pimpinan kita berbicara ya. Jangan panik. Yang penting bicaralah dengan hati-hati. Sama juga saat berjalan. Setiap langkah harus pasti dan lurus. Dan sadar atau tidak, pihak lain juga bisa nih merasakan kepribadian kita yang membuat orang lain merasa sejuk ya sesungguhnya. Saya sih begitu, saya nggak tahu yang lainnya gimana ya. Nah, sesungguhnya merasa nggak? Saya sih pernah ke Hualin ya. Saya sampai sana itu, saya merasakan tuh beda sesungguhnya. Kok kayaknya tenang banget ya. Sekarang kalau saya berpikir ulang, ternyata yang bikin tenang itu adalah para suhu kita sesungguhnya. Para orang-orang yang berusaha melatih diri. Kalau orang-orang itu kayak kita ya, gini ya, merubah diri gitu loh. Dan siapa sih yang bisa bikin itu sejuk? Otomatis kita punya master ya, yang mendidik, memberikan contoh dulu. Energi positifnya itu sangat kuat loh. Saya sampai sana, saya ada satu gerbang kecil. Saya beri sana, saya mermata, saya konsen. Apa yang saya rasakan sejujurnya? Saya hanya rasa satu loh. Kalau saya Sungce ya, keheningan yang tiada batas. Saya coba diam begini, pikiran saya tenangkan, saya hanya konsen satu ke arah depan itu. Itu kayak kita menuju ke arah uh, apa ya itu kejernihan yang tiada batas, tiada tembok itu. Jadi hanya plong terus saja ke depan, tuh nggak ada ujungnya. Jadi saat itu saya rasa, wah ini belo. Terus saya berusaha mencari, ya namanya saya manusia ya, saya ingin tahu ya. Saya mencari, apa sih yang bisa begitu? Nah, sampai setelah itu kan ada dalam satu ruangan ya, master berjalan masuk. Saya kaget. Ya. Jalan kok kayak ngambang ya, kayak tanjak tanah gitu. Mata saya lihat, kalau nggak mata lihat,
lah itu. Saya tuh yang membuat kita tuh langsung tidak bisa berkata-kata. Kita hanya melihat, mendengar, dan memperhatikan. Kita punya jiwa ini nggak ngambang sesungguhnya. Kalau kita konsen ya. Kalau kemarin saya sih berusaha untuk diam semedi masuk ke alam situ. Ya. Alam ketenangan ya, bukan alam lain-lain sesungguhnya. Bukan buang segala macam enggak itu. Nah, jadi tadi itu tidak perlu menunjukkan ke mereka, tidak perlu berkuasa, perlu bahwa dialah sang pemimpin yang berkuasa. Tidak perlu juga menyombongkan diri bahwa mereka lah yang paling kuat itu. Sama dengan kemasan. Kita sudah bisa paham siapa disebut Suci. Begitu. Nah, salah ya Suci silahkan bilang salah saja nggak apa-apa. Memang saya juga belajar. Yang diperlukan oleh seorang pemimpin seperti sang Raja Kerbau dan sang Raja Rusa adalah apa itu Suci? Saya rasa ya, rasa percaya diri bahwa mereka ini bisa melindungi semua makhluk hidup dengan menerapkan pingte, kongte, dan sehui, yaitu moral, welas asih, dan bijaksana. Saya bicara tiga kata ini bukan karena saya bisa ya, ya. Saya enggak loh ya. Saya hanya berusaha belajar menjadi lebih baik saja, ya. Nah, ya. Suatu hari batin kita itu ya akan tenang kalau kita berusaha seperti kondisi yang si Raja Kerbau dan Raja Rusa ya. Laksana orang yang berada di luar lingkaran permasalahan yang sedang dihadapi. Benar ya? Saya rasa begitu. Melihat dengan jeli pengalaman yang kita alami. Semuanya hanya seperti kayu mengambang di atas air. Kencok sui chao liu. Jadi mengikuti aliran air aja, jalan aja langsung. Mereka itu tidak melawan air. Sang Raja Kerbau juga tidak berusaha melawan, yaitu tidak melawan aliran air si sungai ya, kita bahkan begitu ya. Dia tidak lawan si monyet yang lempar batu, dia tidak berusaha menabrak dengan kepala dia yang keras ke pohon biar monyetnya jatuh, ya kan? Supaya bisa rame-rame mengejar dan menginjak ya. Kalau udah kerumunan kerbau banyak itu bahaya sesungguhnya, benar ya. Si Raja Rusa juga demikian sesungguhnya. Mereka tidak berusaha melawan arus air itu, yaitu aliran sungai itu. Kalau Raja Rusa memimpin, dia ingin melawan, dia tinggal perintah begitu banyak ratusan mungkin ribuan rusa menyeruduk ke arah para pemburu. Saya rasa yang kalah itu adalah kelompok si pemburu sesungguhnya. Karena rusa begitu banyak tanduk tajam, otomatis kalau menyuruh pasti nancep ya sesungguhnya ya. Nggak mungkin mereka bisa lari, walaupun mereka berkuda pun tetap kalah. Karena kalau kuda jatuh, sudahlah habis. Ya kan, mereka tuh enggak loh sesungguhnya. Dengan satu kebijaksanaan yang sangat luar biasa, oleh yang dipimpin oleh orang-orang makhluk bijaksana tersebut, maka terjadilah kedamaian dan kesadaran yang tanpa harus tunjuk-tunjuk ke orang lain, tanpa harus perintah, tanpa harus dengan kata-kata memaki gitu sesungguhnya. Si raja yang diwakilkan oleh si Sariputra juga sadar, demikian juga Dewa Pohon juga kaget. Mereka semua sadar. Kenapa? Karena pemimpin tersebut menerima karma yang telah mereka lakukan sebelumnya. Mereka sadar bahwa itu harus dilewati, harus dijalani dengan ketenangan. Nah, sesungguhnya sadar bahwa hidup itu hanyalah sebuah perjalanan seperti mimpi sesungguhnya. Semua orang pasti begitu ya. Tuan-tuan, senhuat jise nian to kuo qi lah. Jise nian. Itu semua lewat. Kalau kita nggak menggenggam kesempatan hidup hanya puluhan tahun ini, ada juga mungkin yang lahir langsung mati ya nggak sempat mencicipi ya sesungguhnya ya. Ada juga yang anak-anak sudah selesai dia punya perjalanan tugasnya ya. Kita tuh membuang waktu kita loh sesungguhnya. Menyia-nyiakan kita punya kesempatan untuk berbuat kebajikan supaya kita ke depannya kalau kita umat Buddha percaya bahwa kelahiran yang akan datang memperoleh kehidupan yang lebih baik. Yang terutama yang kita kejar itu apa sesungguhnya? Kebahagiaan.
Nah, kalau kita kejar kebahagiaan dan ketenangan ya, kebahagiaan dulu ya. Kebahagiaan itu bukan karena kita harus memiliki pasangan ya. Kebahagiaan itu bukan berarti kita harus memiliki harta materi yang luar biasa. Kebahagiaan itu bukan berarti kita harus punya anak cucu. Kebahagiaan itu bukan berarti kita harus lahir di keluarga yang sangat penuh dengan materi. Bukan ya, sesungguhnya. Kebahagiaan itu hanya satu kalau menurut saya. Sincing, hati tenang, pikiran tenang. Kalau kita tenang, pikiran tenang, hati tenang, kita tuh otomatis tidak menuntut kekurangan yang kita ada sekarang ini. Yaitu misalkan contoh, kita naik motor butut lah, naik motor jelek gitu ya. Kita tidak menuntut bahwa kita harus punya Harley Davidson. Maaf, saya salah sebut merek. Kita tidak menuntut untuk punya motor besar yang mahal, yang mungkin harganya sangat luar biasa sesungguhnya. Nah, kalau kita punya hati tenang, yang kita tuntut hanya apa sih sesungguhnya? Bersyukur. Kita bisa lewati hari demi hari dengan wajah senyum. Cis, Pepsodent. Ya benar ya, sesungguhnya Pepsodent. Saya rasa begitu ya. Saya rasa aja sih, saya belum tentu benar. Kita hanya menuntut yaitu bahagia. Kedua apa sih yang suci? Kita hanya menuntut bahwa kita bisa bersyukur. Yang kedua ya, tadi bahagia, kedua bersyukur. Dari bahagia timbul bersyukur. Otomatis kita bawaannya akan seperti master. 自由自在. 自由自在 itu bebas gitu ya. Bebas dalam arti kita menikmati apapun yang ada itu. Nah, lihatlah master kita Suci. Mereka master seperti Raja Rusa, Raja Kebau. Master hanya pakai baju warna itu aja abu-abu. Tidak pakai warna lain. Dan hanya mungkin kalung sini saja gitu. Itu saya juga pengen Suci, tapi susah karena saya banyak pikiran kotor juga ya. Banyak ingin sana, ingin sini ya. Tapi kita berusaha ya sesungguhnya. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, hanya satu kata. Sering saya bilang ke anggota keluarga saya, tidak masalah. Dapat nilai jelek, tidak masalah sesungguhnya. Mengalami kondisi jelek, tidak masalah. Kenapa saya bilang kayak begitu? Karena itu put hangjiu sesungguhnya. Nggak lama punya. Segala sesuatu yang terkondisikan itu sebenarnya tidak terkondisi sesungguhnya. Jadi yang terkondisi itu adalah tidak terkondisi. Sesuatu yang bahagia saat ini kita ketawa, ya kita bahagia ini memperoleh sesuatu pencapaian itu ya. Itu juga nggak lama sesungguhnya. Itu akan berubah bentuknya, akan hilang juga. Sama dengan kita bilang kalau kita terletak dalam satu kondisi kesedihan lah. Kalau anak muda kan ditinggal pacar ya gitu ya. Kalau yang mungkin yang berkeluarga ke arah bisnis lah ya atau anggota keluarga tidak kekal gitu ya. Itu juga hanya suatu kondisi yang sebenarnya tidak terkondisi secara suci. Akan berubah itu. Nah, saya sempat nonton film serial silat. Ini cerita agak sedikit berbeda ya. Serial silat baru judulnya Seng Lia, marganya Seng. Namanya Dewa, itu cerita tentang silat dan malaikat itu. Wah, itu bagus sesungguhnya. Itu film baru. Jadi pemainnya itu adalah artis Mandarin itu Cao Li sama Lin Kengxin. Nah, dua anak muda ini menfilm di film Silat Dewa ini judulnya The Legend of Sun Li ya. Kalau mau lihat serialnya tulis Sun Li aja di YouTube ya. Itu nggak main-main loh sesungguhnya. Itu banyak pelajaran yang bisa kita petik di situ. Dia mengajar kita bahwa juga dewa pun tidak kekal. Jadi dewa di atas dewa dan di atas dewa itu adalah alam semesta. Nah, jadi di atas itu adalah alam semesta sesungguhnya. Yaitu kalau kita paham itu ada nirvana atau nibbana. Nirwana atau nibbana ini adalah yang mengontrol segala sesuatunya sesungguhnya. Jadi bukan malaikat, bukan dewa yang kita biasanya kita kasih satu penamaan ya. Jadi itu juga satu penamaan ya sesungguhnya ya. Malaikat ataupun dewa itu ada hanya satu penamaan. Itu nggak ada apa-apanya. Jadi di dunia malaikat, dunia dewa itu juga akan berubah. Nah itu cerita juga ada sedikit tentang percintaan ya. Jadi para dewa juga bisa tergoda oleh satu cinta, yaitu
emosi dalam jiwa itu. Itu bagus senyum suci. Ah, oh saya lari ke sana ya. Saya balik lagi ya senyum suci ya. Sadar bahwa hidup itu hanyalah sebuah perjalanan seperti mimpi. Semua yang ada di alam semesta itu hanyalah ilusi. Dan lucunya, kitalah yang terlalu menganggapnya serius bahwa itu adalah milik kita, senyum suci. Ada baiknya kalau kita melihat segala sesuatu yang berinteraksi dengan kita itu dengan sederhana. Tidak terlalu terikat dengan apa yang telah kita miliki, yang tadi saya bilang, dan apa yang telah kita capai. Tidak mempermasalahkan kegagalan. Tidak mengagungkan keberhasilan kita, senyum suci. Kalau kita mengagungkan keberhasilan, ya, kita akan jadi terkondisi terikat oleh mimpi kita ya, mungkin ilusi kita lah, senyum suci. Menurut saya ya, kira-kira begitulah, senyum suci. Jangan berasumsi ini penting. Jangan berasumsi bahwa semuanya itu adalah kekal. Yongjiu, Yongyen, Yongjiu itu nggak ada selamanya itu. Jadi marilah kita senyum suci pelan-pelan menerima segala sesuatu sebagai suatu kondisi yang selalu berubah. Mari kita hidup dan kalau kita menerima, kita akan hidup dengan tenang, baik itu di alam pikiran kita ataupun batin kita, senyum suci. Ya, Kanan senyum suci ya, Kanan Hao ya. Ini baru jam 7.45, silakan para senyum suci senior yang mungkin ingin memberikan pandangan, ingin mengarahkan kita semua, silakan ya senyum suci ya. Silakan senyum Hardi. Iya, karena Kang Livin. Baik, jadi kita masuk ke sesi sharing ya, sesinya. Ya, Baik, silakan. Yang pertama kita persilakan Siong Jangga Wijaya untuk sharing. Silakan Siong. Waduh, saya belum belum senior nih, belum sesenior sama Talevin Sesiong ini. Boleh sharing nggak nih? Boleh, Siong boleh silakan. Habis statement sebelumnya yang lebih senior. Ya, sorry ya bercanda ya, Talevin Sesiong kanan kanan kanan. Ya, bicara tentang ketenangan ya. Kenapa Master bisa tenang? Seperti itu, kenapa bisa kalau orang ketemu dia orang bisa tenang seperti itu. Kenapa bisa begitu? Ya, sebenarnya saya lagi sedang mempelajarinya. Kenapa dari secara versi ilmiah, ya ini akan saya sharekan ya. Yang pertama, keadaan sarang Kaiser dan keadaan sesiong sejeman yang ada di sini, saya akan melengkapi bagian tentang tenang ya. Bagaimana seorang master itu bisa tenang? Nah, ini sih saya akan berusaha memberikan solusi ya. Seorang seperti master. Kenapa? Terus terang, saya sih belum belum ketemu yang namanya alat pengukur kesadaran. Tapi saya tebak aja pengukuran kesadaran itu yang LOC itu level consciousness. Ya, saya tebak lah minimal ada 700, which means sudah adalah angka di enlightenment. Ya, cara tesnya sih sebenarnya ada kinesiologi, cuman aku lagi cari alat, dengar-dengar alat ada ya. Lagi cari-cari ya, kalau ada lumayan nih, seru-seruan nih. Ya, tapi ya, it's not about the alat ukur atau apa, tapi ya ini LOC-nya itu sudah sampai 700. Dan pertanyaannya, could we be, gak usah 700 lah, 400 aja lah. Bisa nggak? Bisa nggak seperti itu? Jawabannya sebenarnya bisa-bisa saja. Yang penting itu mau atau enggak. Namun, ada beberapa hal yang membuat kita sulit untuk naik ke 400. Kenapa? Karena kalau orang yang sudah nilainya 400 aja, itu vibrasi kesadarannya itu sangat beda sekali. Kalau kita dengar aja, kita melihat aja udah, kok ini orang tenang banget, kok aku mau dengar omongan dia seperti itu dikarenakan vibrasi kesadarannya itu sangat bagus ya. Salah satu vibrasi kesadaran yang sangat bagus itu karena dia bisa menjaga yang namanya kristalik. Kristalik itu apa? Silakan search di Google. Jadi kan kalau misalnya di pemandangan seperti itu, air sangat tenang kayak gitu. We can see what the
beautiful pantulan-pantulan dari apa kristal lake itu apa ya? Danau kristal itu sangat itu. Tapi kalau begitu kita kan bergelombang kan, kita nggak bisa lihat seperti itu secara jernih seperti itu kira-kira. Jadi ya itu kira-kira. Dan secara tidak sadar termasuk saya, kita juga mengganggu kristalik orang. Mengganggu kristalik orang itu salah satunya bagaimana? Ini saya ngomong dosa-dosa saya, WhatsApp malam-malam, tengah malam. Kecuali sesama tim Sinvasen, WhatsApp jam 5 pagi oke lah ya. Tapi yang belum bangun WhatsApp malam-malam, apalagi di grup, ya HP-nya bunyi, bunyi, ya tidak sengaja mengganggu kristalik orang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa ya? Eh, Tidak enak. Kita suka membicarakan kejelekan orang di belakang. Walaupun orang nggak dengar, tapi kita membicarakan kejelekan orang, itu ada ilmiahnya, itu secara secara tidak langsung itu menurunkan vibrasi kita. Sehingga kristalik sendiri juga goyah. Seperti itu kira-kira. Kristalik sendiri itu juga goyah. Jadi ya apalah ya pikiran kita menjadi kacau sehingga agak sulit lah ya nge-transcendent atau menaikkan vibrasi kesadaran kita. Nggak usah 700, 400 saja. Atau 300 saja deh. 300 saja. Seperti itu kira-kira. Lain cerita kalau misalkan kita membicarakan kejelekan orang itu ada tujuannya. Membicarakan kejelekan orang itu ada tujuannya, apa ya? Misalkan di rumah sakit pelayanannya jelek, di PCH kita boleh kita tulis dengan form komplain. Aduh, ini suster gimana sih? Ya, tulis saja seperti itu dengan intensi agar rumah sakit itu menjadi lebih baik, bukan sebagai bahan gosip ya. Seperti itu ya kira-kira ya. Saya ngomong ini juga bukan berarti saya juga sudah stop melakukan. Terus terang saya masih melakukan dan masih kau suka kebiasaan membicarakan kejelekan orang lain. Sehingga kristalik saya juga berantakan. Dan juga kadang juga WhatsApp orang malam-malam di waktu yang nggak tepat juga kristalik saya berantakan. Seperti itulah kira-kira ya. Jadi ya gimana ya, pertama WhatsApp grup malam-malam. Ya, sorry banget ya semua sesungguhnya ya. Tapi ya ini bagian dari pelatihan kita juga. Kita bisa lah transcend of our consciousness, bisa menaikkan vibrasi kesadarannya sampai berapa gitu ya, ya itu bisa lah walaupun nggak sampai master ya bisa naik sampai ke 200 atau 300 sudah ada kan. Itu sudah hebat lah ya, salah satu pelatihan itu ya. Jadi itu ya, kurangi, jangan ganggu kristalik orang. Oh ya, satu lagi, kalau orang lagi meditasi, kalau pas kita lagi ke lantai 2, orang lagi meditasi, kalau bisa jangan berisik ya. Siapa tahu orang lagi meditasi, tiba-tiba kita berisik, lantai 2 fluiding, nah, itu juga mengganggu kristalik orang. Orang juga jangan ya, kita berusaha untuk mengurangi ya, terutama di cinta, jangan bam bim bum bam bim bum bam bim bum. Kayak gitu kira-kira, mengganggu kristalik orang juga. Itu sangat menurunkan vibrasi kita. Seperti itu. Kalau kristalik kita menjaga kristalik orang, dan kristalik secara hukum karma juga terjaga juga, sehingga kita bisa tenang. Seperti itu kira-kira. Dan ya menaikkan enlightenment juga. Seperti itu ya. Sekian dari saya. Kalau ada yang mau disempurnakan, tolong ya. Kangen touch ya. Salam kebijaksanaan. Halo, halo. Baik, Sesiung Suci, kan ya, Sesiung Angka Wijaya sudah berbagi sharing ke kita tentang angka yang menurut kedokteran lah itu sebenarnya kejiwaan itu. Saya ada lihat Vivi bilang Suci ya, sudah resen ya. Suci Gunawati nanti ya kita tunggu dulu Suci Vivi bilang ya sama Husen Sesiung nanti ya abis Gunawati Suci ya kanan ya. Vivi bilang Suci silakan. Kanan. 感恩师兄师姐，感恩
Hardy dan Tang Lipin Sesiong. Dalam ceramah Master, menjaga sila untuk mencegah kebocoran dan menuju kecemerlangan. Kehidupan kita ini tak lepas dari hukum alam. Tidak ada yang tahu seberapa panjang usia kita. Jika kita hidup tanpa mempraktekkan ajaran Buddha dan terus berada dalam ketidaktahuan, kita akan selalu menciptakan karma buruk. Tetapi jika kita menjalani hari-hari dengan langkah yang mantap dan menggenggam waktu dengan baik, ini adalah kita memanfaatkan setiap waktu untuk menciptakan berkah bagi dunia. Inilah nilai kehidupan. Buddha datang ke dunia dengan satu tujuan besar, yaitu terjun ke tengah masyarakat dan membimbing semua orang untuk berjalan di jalan Dharma dan maju selangkah demi selangkah. Kita harus bisa menarik kereta dan mengajak orang lain untuk turut berjalan maju. Dalam Sutra Terata juga dikatakan, semuanya bekerja dengan tekun dan bersemangat. Relawan California menarik kereta lembu putih agar bisa bergerak maju, sehingga barisan menjadi sangat panjang. Hendaknya semuanya menumbuhkan kebijaksanaan kehidupan, mengarahkan hati yang penuh kegelapan batin menuju dunia yang cerah. Ini juga kehidupan yang bernilai. Dapat menyucikan hati dan mewujudkan keharmonisan di masyarakat ini, sehingga dunia ini damai dan tentram, serta terwujudnya dunia yang cerah. Inilah harapan Master. Jika kita tidak mengembangkan kesadaran, kita akan terus ditarik oleh kegelapan batin. Mereka tidak mampu lagi mengendalikan diri sehingga terjerumus. Hendaknya bisa membimbing setiap orang untuk mengarah pada ajaran yang benar, memiliki pengetahuan benar dan pandangan benar. Semua orang harus bisa bersedia mewujudkannya dengan membangun tekad dan ikrar untuk menapaki jalan bodhisattva ini dan dengan tulus membina berkah dan kebijaksanaan bersamaan. Cảm ơn sư兄sư姐. Kanan ya, Sece Vivi Liang ya. Ini rangkumannya luar biasa. Saya dengar sampai terpana, Sece. Ah, kanan. Mungkin kita bisa minta Sece Gunawati untuk lanjut seri. Setelah itu Husen Chua Sesiong ya dari Tangerang ya. Sece Gunawati silakan. Pagi Tan Livin dan Hardy Sesiung. Kan Ya, pagi, sangat Sece. pagi Sesiung Secemen. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Ya. Memang ya tadi dikatakan sharingnya Vivi yang ya itulah ya, setiap kata ya yang dirangkai ya menjadi sebuah kalimat itu mengandung sebuah arti yang sangat luar biasa ya. Makanya kita harus bisa memahami, merenungkannya. Apa sebetulnya yang harus kita praktekkan dari kata-kata yang dirangkai menjadi sebuah kalimat ya. Kalimat-kalimat menjadi suatu suatu rangkaian ya yang sangat menakjubkan ya, yang sungguh luar biasa ya untuk bahan perenungan kita ya. Makanya semua ya, jika Vivi yang sedang memberikan sharing, semua menyimak, semua mendengar, semua menyimak lah. Wah, ini apa ya maksudnya? Nah, itulah buat bahan perenungan kita masing-masing ya.
Tadi kita telah sama-sama ya melihat dua dua kisah ya dalam cerita Master ya. Kalau pesan batin saya tuh ya, ah eh, bisakah saya seperti itu ya? Karena memang kita harus seperti itu ya, setiap yang diberikan, apapun yang diberikan, entah itu sanubari teduh, master bercerita ya, atau sutra lotus, itu harapan master untuk kita praktekkan ya. Nah, bisakah saya, mampukah saya ya? Itu sungguh ya, saya setiap melihat ya apa yang diberikan master itu selalu menyentuh ya, selalu menyentil ya, menyentil batin saya, hati dan pikiran saya. Apakah saya mampu? Apakah saya sanggup? Apakah saya kuat di jalan pelatihan diri ini yang sedang saya tapaki ya? Ya sungguh luar biasa ya tadi dari dua kisah ini ya, bagi saya yang saya bisa petik ya, kita ya harus selalu menjaga sila, samadhi dan kebijaksanaan tanpa celah ya. Memang ya kalau semua itu tidak ada celah, tidak ada kebocoran ya di dalam kita menjaga sila, samadhi dan akan menumbuhkan jiwa kebijaksanaan yang tanpa celah, tanpa kebocoran itu ya pasti kita akan mendapatkan sesuatu ya di dalam batin kita ya. Tadi Tanipin Sesiung, apa sih sebenarnya yang kita cari? Yaitu kebahagiaan. Ya kebahagiaan apa? Ya sebetulnya sih yang kita temukan setiap hari pada kehidupan kita sehari-hari itu kebahagiaannya tuh nggak sejati ya, cuma semu ya. Wah hari ini saya mendapat keuntungan besar, wah bahagia. Tiba-tiba besok ada penurunan. Nah itu ya itulah begitu ya kehidupan di dunia saha ya, kehidupan kita sebagai makhluk awam ya. Makanya tadi dikatakan seorang praktisi saja ya eh, yang tidak menjaga sila ya itu seperti Raja Kerbau ya kan. Dulu seorang praktisi ya kan, hanya tidak menjaga sila bisa terlahir sebagai seekor kerbau ya walaupun jadi raja tapi ya ya eh, kelahiran kelahirannya kelahiran berikutnya menjadi seekor hewan ya. Nah, itulah makanya kenapa kita saat ini makhluk awam ya, kita belajar melatih diri ya mungkin setapak, setahap ya. Jadi praktisi, oh saya mau menjadi praktisi. Ya, itu sebetulnya tujuan kita sudah jelas ya, menuju jalan kebudayaan. Tapi kadang-kadang saya mau jadi praktisi dulu deh. Ya itu macam-macam ya. Ya semoga sih tujuan kita sudah jelas ya. Nggak perlu ya praktisi juga nggak gampang ya. Kita banyak peraturannya ya. Eh, yang penting kehidupan di makhluk awam ini ya kita harus genggam kesempatan saja baik-baik ya untuk selalu melatih diri ya. Kemudian juga tadi di Raja Rusa Lima Warna itu ya eh, dikatakan kita harus selalu rendah hati dan menghormati orang lain ya. Memang kita setiap hari ya pada kehidupan kita ini kita harus selalu bersyukur ya, selalu harus menghormati dan mengasihi ya. Itulah kunci salah satu ya kunci kebahagiaan kita ya, karena tanpa kita ada rasa syukur ya kita tidak bisa menghormati dan mengasihi orang lain ya, kita tidak akan pernah berpuas diri ya. Dengan kita berpuas diri kemudian kita juga
bisa berpengertian, kita bisa berlapang dada, kita bisa introspeksi diri ya. Nah, disitulah karena eh, nilai-nilai kebaikan atau eh, pikiran-pikiran yang positif ya, yang selalu ada di dalam batin kita ya. Itu saja ya yang bisa saya eh, berikan kesan batin saya pada cerita master hari ini ya. Kan En, Tan Livin, dan Hardi Sesiung. Kan En Sesiung Secemen. Kanan Ya kan, Seci. silakan, Silakan Sesiung. silakan, Sesiung. Silakan, Sesiung silakan. aja, Sesiung. Sesiung aja, Sesiung Hardi aja. Ya kan, Suci Gunawati sharingnya sangat bagus ya Suci ya. Benar Suci, pelatihan diri itu sangat penting ya Suci, dan itu tidak gampang sebenarnya. Baik, berikutnya kita ke Sesiung Talifin bilang ada Sesiung Hussein ya. Iya, Kang En, Silakan, Sesiung, atas silakan. Ya. kesempatannya. Ya, selamat pagi, salam sehat bahagia. Ya, saya sungguh beruntung ya, bahagia hari ini bisa ikut si Pangsia lagi. Kemarin sempat udah lama ya, tapi ada kerinduan di sini. Saya merasa si Pangsia ini membawa motivasi buat saya untuk terus membina diri dan selalu saya merasa diingatkan. Selalu diingatkan dari ceramah master sama pengalaman dari Sesiung Sece ya. Ya saya sih hanya mau berbagi apa yang saya rasain, yang saya alamin gitu ya. Kesadaran manusia itu kadang-kadang untuk di dunia sekarang ini itu biasanya ya orang bisa sadar itu kalau dia mengalami penderitaan, kalau dia mengalami kesukaran, kalau dia mengalami satu penyakit gitu. Nah, saya merasa di Seci ini itu semua ada gitu loh. Jadi saya lihat kalau dari cerita kerbau ini kan kayak seperti kehidupan kita juga ya. Maksudnya di mana kita itu banyak cobaan gitu loh. Gangguan yang memang mesti kita harus jalani kehidupan ini, harus sabar dan harus bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan yang sekarang ya. Makanya saya bersyukur banget bergabung dengan Seci. Saya melihat sendiri di Seci ini nyata. Dan disinilah gudang pengetahuan dan pelatihan diri yang sangat baik ya. Dan itu bisa ditularkan ke keluarga kita. Saya pernah punya pengalaman di mana saya kebetulan beruntung ya punya orang tua gitu dari lingkungan yang istilahnya yang sudah tersadarkan ya dari hal-hal yang negatif. Tapi pada saat itu saya udah kuat ya. Tapi saya pernah punya coba-coba tuh. Ada kesombongan diri juga. Jadi satu ketika ada anak, orang tuanya seneng ngelihat saya gitu. Sering ke wihara, sering pernah nganter orang nenek saya ke gereja apa gitu. Nah satu ketika dia suruh saya menyadarkan anaknya. Sedangkan anaknya itu sering hura-hura ke tempat-tempat hiburan gitu. Nah saya karena terlalu pede, saya ikut tuh nyadarin dia gitu, ikut. Rupanya pada saat waktu saya lengah, malah saya ibaratnya di tempat yang salah. Akhirnya saya yang malah terperosok. Dari situ akhirnya saya merasakan yang namanya penderitaan gitu, ketergantungan. Akhirnya dari situ, nah itulah kembali lagi dengan pengalaman pahit itu, saya terus langsung memberitahukan kepada orang tua saya. Nah dari situ kejujuran akhirnya menghasilkan buah hasil yang bagus juga. Akhirnya papa saya melarang gitu. Akhirnya saya sadar. Dan yang kedua kali saya ikut kegiatan di Seci kayak seperti PL atau bervegetarian. Itu berdampak sekali untuk
orang tua saya, eh, istri saya, anak saya gitu. Jadi mereka sedikit-sedikit mulai eh, memahami bahwa vegetarian itu bukan hanya menyehatkan, tapi melatih diri kita untuk membina diri supaya setiap kehidupan itu kita harus hargain gitu. Yang ketiga, saya ikut KKPK. Di situ saya bisa melihat tuh penderitaan yang orang dengan cinta kasih, walaupun dia serba kekurangan, terus kena penyakit kanker ya. Baru-baru ini saya baru kunjungan ke Bayu ya, kena penyakit apa namanya kanker ya. Nah Bayu ini waktu kita kunjungan yang kedua kali saya itu Bayu itu luar biasa sekarang, walaupun dia serba ada penyakit terus sering di kemo, penderitaannya luar biasa, tapi dengan kekuatan cinta kasih dari seorang ibu itu kayaknya dia nggak merasakan penderitaan gitu. Nah, jadi saya juga bersyukur ya dia asal melihat relawan-relawan Sisyong Sece yang datang itu dia bisa merasakan kayaknya aura ini kayak vitamin buat dia gitu, Sisyong Sece itu. Jadi saya merasa ya eh, kekuatan cinta kasih itu luar biasa ya. Sampai walaupun dia hidup kekurangan, sampai buat makan aja kurang, buat sewa rumah kurang, tapi mereka dengan cinta kasih seorang ibu yang besar ya, sama anaknya kemarin kan di di apa namanya suruh basuh kaki ibu ya. Di situ akhirnya menggugah anaknya juga menjadi kuat gitu. Jadi lebih lebih sayang lagi sama ibunya gitu. Itu aja sih. Kang En, Sesiong Sece ya. Oke Kang En, itu aja yang Ah, saya bisa Kang share Sesiong Hussein ya, itu ya ya. ada berikan bahwa kita harus sadar saat mengalami kejadian Ya. Halo? keluarga yang sudah sadar, yang sudah membina diri, ya, apa yang tidak kekal dan kekal ya. Maaf Sesiong Hussein, saya masuk dari dikirim oleh bit titik Elie Telehua. Tulisannya saya baca 到遗 Ya. 老疲倦之类啊，经常以嗯知道更好地关 kirim siapa Sebentar, ya? Terus dia ada di tulis saya Seji New Year Hui. Ada nggak Sesiong? Ini ada di sini. Seji New Year Hui 特别请行医生 医生ini 多年的经验 ini bla 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 ya Sesiong Seji maaf ya saya singkat aja. Jadi ini seperti cerita yang di apa ada pengobatan pembicaraan ya di New York ya. Nah ini yang terakhir saya lihat lagi dia ada tulis 如你想要获得更多实际医疗基金会的线上研讨会 ya, apa dia punya diskusi ya. Ini dia suruh masuk ke sini. Ini siapa ya sesi yang kirim ya? di mana Ah, Sesiong? ada Ada di di mana? message itu, di message. Jadi Oh, di chat ya. yang tulisan Mandarin chat ini di bawahnya message-nya Sylvia Sylvia Secie yang Palembang itu ada Bit Telihua ini. Hmm. Co-host mungkin boleh bantu dijelasin nggak ya? Saya kurang paham nih. Halo, Sesiong. 早安. Ya, Mungkin Kak diabaikan aja, Sesiong. oh, Iya, abaikan ya. Ya, ya, ya. abaikan, ya kan. Oke, kan. Sesiong. Ya, kadang-kadang. Susyung Suci, apa? Silakan tolong yang mau berbagi sharing lagi, ditunggu ya oleh kita semua Susyung Suci. Ini waktu baru jam 08.13. Silakan Susyung Suci. Langsung aja Susyung Suci. Halo, Silakan Sesiong Angka. Di saya ada Sesiong. Yang lain nggak ada kan ya? ya udah, saya tambah sedikit ya. Mungkin ini buat dari kita juga lah ya yang bisa
di pagi hari dengan tenang atau apa ya oke lah kalau memang kita nggak sengaja mengganggu kristalik orang alias mengganggu ketenangan orang ya sampai tahap kristalik itu artinya sudah tenang sekali ya it's okay. Saya tadi baru kepikiran penawarnya sebenarnya gampang sekali sebenarnya penawar ini ya ini kalau bisa hard dipraktekkan. Jadi begini, pada saat bangun pagi ya, Sesiong Sejemanya ini tips dari saya ini tambahan aja ya. Eh, apa ya? Pada saat bangun pagi, pada saat kita lagi ngumpulin nyawa atau bahasa lapangannya ngumpulin nyawa, sebaiknya jangan langsung sergap buka handphone, buka medsos, buka email, buka WhatsApp, sebaiknya jangan. Cobalah ambil waktu untuk ambil 3 set nafas panjang, lalu bersyukur terhadap apa berkah hari ini. Yang pertama, kita harus take gratitude. Kalau bisa meditasi gratitude lebih bagus. Kalau nggak bisa, doa syukur dulu. Lalu yang kedua, yang menurut saya, doa untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain terhadap seseorang yang melakukan hal yang tidak senang. Kita belajarlah memaafkan orang lain. Lalu yang ketiga, doa terhadap berkah yang sudah pernah kita garap. Doa senang, doa sukacita. Baru yang keempat, dan juga yang terakhir, doa minta blessing. Doa minta blessing itu bisa dari momen tersangren, masuk sengen, atau bisa dari Kuan Yin, bisa dari Buddha, ataupun bisa dari Tuhan Yesus, sorry ya, Tuhan Yesus, ataupun apa Tuhan atau universe yang masing-masing sesyong sejeman itu bisa percayain, itu tips dari saya. Cobalah lakukan 4 jenis doa itu ya 1 sampai 5 menit setiap hari pada saat begitu bangun pagi dan pada saat kumpulin nyawa. Kenapa? Karena pada saat kita mengumpulkan nyawa, otak kita berada dalam gelombang theta, di mana gelombang theta itu sangat-sangat terkonek banget sama apa ya makhluk di alam lain. Itu sangat very terkonek. Itu saya bilang sebagai universe mind itu sangat terkonek sekali. Itu salah satu teori LOE ya yang saya dapatkan ya yang bisa diterapkan seperti itu ya kalau boleh dicoba silahkan dicoba tips dari saya ini aku juga lagi coba ya lumayan lah ya membuat saya sedikit lebih semangat tapi harus dilatih secara konstan jangan bolong kalau bolong juga cuma juga itu sih kalau tambahan dari saya ya supaya kita bisa menjadi orang yang lebih tenang menghadapi segala tantangan hari demi hari. Kira-kira seperti itu ya, kira-kira ya, itu tambahannya. Oke, kanan Sesyong. Ya, karena Sesiong Angka sambil menunggu yang berikutnya ada mau sharing lagi silakan ya. Mungkin Atau para kita senior kita, Sesiong Joni, Tangerang, Sesiong Hoklay, Sesiong Suryanto, atau para Seci lainnya, mungkin Sylvia Seci bisa bantu yang sudah berpengalaman sekali, bantu kita, mencerahkan kita sedikit kesadaran kita, untuk kita sadar gitu. Kanan Sesiong Seci. waktu masih panjang ya Sesiong Iya. Sesiong harapannya. Saya Ini juga Pagi, tepat, ini jadi ya agak pagi, slow. Pagi Sisyong Tan Livin, pagi Sisyong Hardi. pagi Sesiong Pagi, Hoklay. pagi Siong. Ya, seperti juga tadi kata Jangka Wijaya, katanya, waduh saya boleh sharing nggak ya? Saya kan belum senior nih katanya. Soalnya yang dipanggil para senior katanya yang udah wah ini jadi ngeri-ngeri juga mau muncul kan gitu. Ya, oke baik lah ya. Jadi memang kita semua sama-sama sedang belajar ya, Sisyong Secemen semua. Kan Ensang dan Soku Kan En semua Sisyong Sece yang sudah hadir. Kita belajar bersama, saling berbagi, saling sharing tentang apa kesan batin dan pendapat ataupun apa yang dipahaminya ya. Jadi saya nggak nonton itu tadi ya, tapi kalau nggak salah yang Kesabaran Raja Kerbau, Kerbau ini dulunya adalah seorang biku ya, kalau nggak salah ya. Kemudian bisa jadi kerbau ya. Iya, Betul nggak sih? Sesiong. Tan Iya, Lipin Sesiong, jadi betul ya? ternyata itu Iya. adalah kita punya Buddha Sakyamuni juga, Pangeran Iya, Siddhartha yang Buddha Sakyamuni juga ya. Jadi ya artinya di sini beliau memberi contoh pada kita semua
kalau kita tidak berhati-hati, ya, kalau kita tidak berhati-hati dan kita merasa sudah cukup dan lain-lain, itu eh, bisa saja satu saat kita akan terjatuh ke alam-alam rendah karena ketidakhati-hatian dan merasa cukup, akan timbul juga kesombongan, ya, kesombongan kita menjadikan kita lengah, lengah sehingga bisa terjatuh lagi ke alam bawah seperti itu. Maka itu tadi juga saya mendengarkan Gunawati Secie sharing tentang kan encunjung ai, ya, dari bersyukur, menghormati dan mengasihi sebagai landasan. Kita memang Ceci juga didirikan oleh Master dengan salah satunya adalah ini, ya, kan encunjung ai yang menjadi dasar-dasar perilaku kita, ya. Jadi ya kita juga harus selalu jadi waspada, kata Gunawati saja ya, waspada. Waspada di sini luas sekali. Bersyukur pun itu juga namanya waspada. Kita waspada, bersyukur. Bangun pagi kita bersyukur bahwa kita masih bisa bangun, demikian kata Master, ya. Dan itu mestinya kita camkan baik-baik bahwa kita masih bisa bergerak, masih bisa bernafas, bersyukur. Bangun pagi kita bisa menyalakan laptop, ya, bersyukur punya laptop, ada listrik, kemudian ada Zoom, Sinfasyang. Setiap pagi kita mendengarkan siraman Dharma, menerima siraman Dharma dari Master, dengan ceramah, mendengarkan cerita, dan itu juga kita harus juga terus memunculkan rasa syukur dan rasa sukacita mendengarkan Jangka Wijaya, Tan Lipin, Hardi Sesyong, dan lain-lain. Semuanya bisa sharing, menambah pemahaman, pengetahuan kita, menambah bahan-bahan yang untuk kita renungkan, menambah hal-hal yang bisa kita praktekkan, kita tes untuk menjadi sebuah pengalaman, dan akhirnya juga bisa mendatangkan kebijaksanaan, ya, bagi kita semua. Dan ini adalah hal-hal yang patut disyukuri. Jadi bersyukur ada Sinpasyang, bersyukur ada tim Sinpasyang, bersyukur semuanya, bersyukur ada Suci yang sharing. Setelah habis ini, ya, kita juga mulai kegiatan yang biasa, bersyukur bisa kegiatan yang biasa, bersyukur kita bisa buka WA, ya, di WA lah itu ada berita orang meninggal, ada berita orang sakit dan lain-lain. Bersyukur kita masih sehat, bukannya kita senang karena orang meninggal, bukan, ya. Kita bersyukur, mensyukuri hidup kita bahwa kita masih ada kesempatan hari ini untuk melanjutkan kehidupan kita, melanjutkan ke aktivitasan kita untuk berbagai hal, tentunya hal-hal yang duniawi maupun yang adi duniawi, hal-hal yang biasa, kegiatan sehari-hari, juga kegiatan-kegiatan yang kegiatan seci yang melakukan berbagai hal yang kebajikan dan lain-lain, ya. Jadi kegiatan semua disyukuri. Bertemu dengan orang-orang, menjalin jodoh baik, disyukuri. Semuanya disyukuri. Jadi dengan rasa syukur itulah muncul sukacita-sukacita. Ya, sukacita. Jadi kan enconjong, menghormati setiap orang yang kita temui, kita hormati, ya, dengan berlatih. Nah, mewaspadai kita punya pikiran dan perasaan kita ketika kita bertemu dengan berbagai hal, berbagai orang, ya, berbagai masalah, tetap dalam kondisi yang tenang seimbang, katanya, ya. Tenang seimbang itu dalam batin yang tenang seimbang itu seperti yang Master katakan, Jing Qi Jing Chen Zhi Xian Qi Mo, Shou Zhi Bu Dong, Yi Bai Qian Jie. Betul-betul Shou Zhi Bu Dong, Yi Bai Qian Jie. Itu kalau kita betul-betul bisa tenang seimbang, tidak tergoyahkan, tidak karena suka dan tidak suka, bukan karena ini enak dan itu tidak enak. Itu semuanya itu bisa dilalui, bisa dilewati dengan sikap yang netral, yang juga tidak mudah menyalah-nyalahkan orang, ya. Tadi Jangka Wijaya udah ngomong juga tuh, ya. Jangan menyalah-nyalahkan orang, ya, suudzon itu, menyalah-nyalahkan orang, menzolimi dan lain-lain. Jadi kita menerima apa adanya. Jadi menerima apa adanya di sini, kalau memang ada orang yang berbuat salah, bukannya disalah-salahin, tapi kita bantu koreksi, membenarkan dengan niatan untuk
bantu memperbaiki. Bukan niatannya menyalahi dan meremehkan. Niatannya adalah membantu. Tapi kalaupun bantuan kita tidak diterima, berarti kita belum memiliki kapasitas yang cukup untuk membantu dia. Biarkan orang lain yang membantunya, kita boleh mundur teratur juga dengan tetap sukacita, tidak menyalah-nyalahkan. Nah, inilah proses-proses yang menuju batin yang tenang seimbang. Ya, batin yang tenang seimbang itu betul-betul kita ini melatih diri di jalan seci, ya, melatih bodhicitta, ya, yaitu batin yang bisa tercerahkan, yaitu dimulai dengan terus menjaga keseimbangan batin. Jadi kayak uh, di sini raja apa, kesabaran raja kerbau lah, raja rusa lah, apa semua itu semua adalah contoh-contoh batin-batin yang begitu seimbang, ya. Sehingga mereka tidak lagi mempermasalahkan tentang untung rugi, ya. Ruginya saya dong kalau begini, ruginya enakan dia dong kalau begitu. Nggak ada, itu semua nggak ada. Yang ada adalah bagaimana memanfaatkan dirinya untuk kebaikan orang banyak. Nah, ini kebaikan orang banyak. Karena sesuai dengan juga doa yang selalu dilantunkan oleh Buddhis yang diucapkan, yaitu Sabe Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Semua makhluk berbahagia. Tidak ada kecuali semua makhluk. Makhluk-makhluk yang kita tidak suka, makhluk-makhluk yang kita benci, juga kita doakan agar mereka bahagia. Makhluk-makhluk yang menyakiti kita, makhluk-makhluk yang membahayakan kita, juga kita doakan mereka bahagia. Tidak ada satu makhluk pun yang kita sumpah-sumpahi. Semoga makhluk ini mati cepetan, semoga ini mati duluan. Nggak ada. Ya, saya yakin tuh nggak ada Buddhis yang mengucapkan kata-kata begitu, ya. Kalau ada berarti dia belum paham ajaran. Ya, jadi dia masih menginginkan orang lain celaka karena kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh orang lain. Nggak ada. Jadi kita tidak boleh menginginkan orang lain celaka walaupun orang lain itu bersalah. Demikian yang diajarkan oleh para Buddha. Jadi demikian juga yang diajarkan oleh Master. Kita harus selalu sanje paulung. Sanje paulung. Betul-betul nggak kita bisa sanje paulung. Jadi kalau ada orang utang sama kita sekian banyak nggak bayar-bayar, ya, tapi dia jalan-jalan di mall, wah, dengan pakaian yang keren, makan di restoran mewah, lalu kita sumpah-sumpahin nggak? Atau kita doain. Nah, ini kembali kepada pelatihan diri kita masing-masing. Tapi saya yakin kalau yang nyumpah-nyumpah hatinya nggak enak. Kalau yang mendoakan hatinya pasti lebih enak. Pasti lebih enak. Kalau kita mendoakan orang nih, begitu habis mendoakan rasanya kita hatinya tenang, seger. Kalau kita nyumpah-nyumpah, habis nyumpah rasanya masih kesel, masih sebal. Udah nyumpah kayaknya sumpahnya masih belum cukup nih. Kayaknya masih mau nyumpah lagi. Nah, itu kan bahaya. Itu kan racun. Ya, racun daripada kebencian yang kita punya. Dan ini yang memang harus diputus. Racun itu memunculkan kerisauan. Jadi chen ini, ya, kebencian itu menumbuhkan kerisauan. Jadi kalau kita ini kan semua lagi belajar mengikis kerisauan. Ya, fanau ucin sien tuan. Jadi kerisauan itu tidak ada batas-batasnya, tapi kita berikrar untuk memutusnya. Jadi kalau kita nggak waspada, nah, balik lagi waspada. Kalau kita nggak waspada, kerisauan itu muncul terus, ya. Jadi kata Tan Lipin tadi, yang belum terjadi udah ditakutin sekarang, dikhawatirkan sekarang. Kan belum terjadi, ya. Belum terjadi, ya jalan aja dulu. Jalan aja dulu. Tetap bikin rencana, tetap bikin planning. Tapi nanti kalau ketemu hal-hal yang tidak terduga dan lain-lain, itu memang adalah hal yang memang harus ditemui, harus dihadapi, ya. Jadi kalau bukan bagian kita, tidak akan kita temui. Kalau bukan jodoh kita, tidak akan kita dapati, nggak akan. Nggak ketuker katanya, karma juga nggak ketuker. Jadi semua hal yang kita temui itu memang adalah bagian dari perjalanan hidup kita yang memang harus ketemu. Dan kemudian kita ada pilihan untuk bagaimana menyelesaikannya. Nah, selalu ada pilihan. Nah, pilihan itulah yang kita sebut akan menanam benih lagi karma yang baru. Mau kita pilih menanam karma baik atau mau memilih karma buruk. Nah, seperti itu. Itu pilihannya. Pilihannya mau mendoakan apa mau menyumpahi. Nah, ya, mendoakan apa mau menyumpah gitu. Nah, itu pilihan. Itu pilihan, ya. Jadi begitu kita pilih yang satu, nah nanti efeknya beda. Pilih yang satu ini efeknya beda. Tentunya demikian, ya. Jadi semestinya maka itu waspadalah. Kita harus selalu mewaspadai. Jadi tingkatkan selalu kan encun cung ai.
ya, tingkatkan selalu cucukan ensan cie Paulo, tingkatkan ini, latih terus batin kita sehingga menjadi lebih tenang, seimbang seperti tadi apa kristal lake-nya si Jangka Wijaya. Kanan sejum saja semuanya cukup aja puhi suangsiu. Iya, kalian Siung Holai, terima kasih atas sharingnya. Eh, Oke, berikutnya ada Siung Michael Wijaya ya. Mau sharing? Silakan Siung. Tadi Sesiung Michael Wijaya ada kirim message di chat di message ya. Kalau bisa kita minta tolong Sesiung Michael Wijaya berbagi sedikit ke kita itu supaya kita bisa memiliki tambahan ilmu kesadaran. Kan ya Sesiung Michael Wijaya silakan. Heci Barat 2 ada Michael Wijaya Sesiung. Selamat pagi Sesiung Suci. Kanan pagi. Eh, Kalau menurut saya kita selalu kita selalu harus eh, tidak tidak menunggu keadaan yang nanti karena itu kan belum tentu terjadi. Makanya kita harus seperti menjalani aja, hadapi apa yang datang saat ini, yang lalu kita lupakan, yang akan datang kita tak perlu ditunggu. Mungkin itu aja kali dari saya. Karena Kanten ya Sesiung Michael Wijaya ya. Ini luar biasa nih Sesiung nih. Bisa merangkum bahwa kita harus memanfaatkan kondisi sekarang, apa yang ada ya udah kita lihat dulu gitu kan. Jalani dan hadapi. Jangan mempermasalahkan sesuatu yang sudah lewat gitu ya. Wah, ini kanten loh Sesiung kanten. Saya barusan dapat sadar bahwa ya ngapain saya permasalahan kejadian hari Sabtu kemarin atau hari Jumat kemarin atau Minggu kemarin gitu. Jadi ini satu satu kalimat yang sangat sangat berbobot Sesiung Michael Wijaya. Sangat dalam ya Siung ya. Mungkin Sesiung kalau nggak ada yang sharing kita masuk ke kuis Sesiung. Oke, baik. Kita masuk kuis saja. Oke, Siung Steven, kita masuk ke kuis ya Siung. Saya rasa saya tidak usah lagi membacakan cara menjawab kuis. Semua seharusnya udah tahu ya. Baik, kita mulai dari kuis nomor 1 ya. Pada kehidupan lampau, sang raja kerbau, beliau adalah seorang A. Raja, B. Pemburu binatang, C. Biksu, D. Praktisi, dan E. Kera. Silakan, Siung, Secem. Kelima, 4, 3, 2, 1. Ya, jawabannya benar adalah D. Praktisi. Oke, masuk ke pertanyaan nomor 2. Mengapa ia terlahir menjadi kerbau? A. Karena beliau telah membunuh seekor kerbau di kehidupan lampaunya. B. Karena pada kehidupan lampaunya beliau adalah penjagal kerbau. C. Karena pada kehidupan lampaunya ia sangat suka makan daging kerbau. D. Karena pada kehidupan lampaunya ia adalah seorang praktisi dan tidak menjaga sila dengan baik. Dan E. Tidak ada jawaban yang benar. Silakan. Lima, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah D. Karena pada kehidupan lampaunya ia adalah seorang praktisi dan tidak menjaga sila dengan baik. Oke, berikutnya pertanyaan nomor 3. Untuk menjaga hakikat kebudayaan kita harus giat melatih A. Bertapa tanpa adanya gangguan dari segala arah. B. Sila samadhi dan kebijaksanaan. C. Tidak membunuh binatang. D. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Dan E. Menjadi seorang biksu atau biksuni. Silakan, Sisun Siaman. 5, 4, 3, 2,
1 dan jawabannya adalah B. Sila, samadhi, dan kebijaksanaan. Kita masuk ke pertanyaan nomor 4. Siapakah Raja Rusa dan Raja Kerbau? Mereka adalah A. Ananda, B. Sariputra, C. Buddha, D. Kasapa, E. Moggallana. Silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah Buddha. Oke, berikutnya. Siapakah kaisar di dalam cerita Raja Rusa? A. Ananda, B. Sariputra, C. Buddha, D. Kasapa, dan E. Moggallana. Silakan, sistem. 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah B. Sariputra. Oke, pertanyaan nomor 6 ya. Apa yang dapat kita pelajari dari cerita Raja Rusa ini? A. Kita harus belajar bervegetarian. B. Kita harus menghormati kehidupan. C. Janganlah sombong dan berpikir kita manusialah yang paling hebat sehingga menindas makhluk yang lemah. D. Jawaban A dan C benar. Dan E. Jawaban B dan C benar. Silakan. 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah jawaban B dan C benar. Ya, demikian pertanyaan sesi Facang hari ini, sesi Chairman. Silakan. Saya kembalikan ke sesi Tan. Kan Sesiong Hadi ya. Sesiong Suci. Ini kan masih ada waktu ya sambil nunggu ya, seperti biasa ya. Mungkin para Sesiong Suci ingin sharing, berbagi pengalaman ke kita, sangat welcome ya. Ditunggu ini waktunya masih panjang, ada 25 menit nih Sesiong Suci. Silakan langsung aja buka mic-nya Sesiong Suci. Ini mungkin hari Senin ya, sesi Iya, Tan ya, jadi iya. agak sepi ini. Iya, karena ini kan orang mulai kerja ya hari Senin ya. Iya. Mungkin Sesiong Suci lainnya silakan jangan jangan ini jangan apa malu-malu gitu ya karena kita semua sedang menunggu nih. Atau mungkin Suci Linda, Sesiong Suryanto, Sesiong Joni, Chào Tan Livin Sesiong, Hardi Sesiong Sesiong, ya, Cawan. Tawan, Sesiong. Sesiong Sesi semua. Tadi nama saya disebut ya. Ya berkali-kali Sesiong. Kita kangen sama Sesiong. Lagi masih di tengah jalan jadi ya nggak bisa jawab. Oh ya mungkin Suci Puspa Oke. sampingnya. Udah ke pasar ya. Oh pasar ya ya ya. Baik, Sesiong Sesi semua ya. Jadi kan Ansan Jeng Kuse ya. Saya juga tadi pagi juga sempat dengar ya. Tapi saya rasa pelajaran yang kita bisa petik juga dari kerbau ya, dari kerbau senior kita bilang. Tapi pelajaran yang saya bisa dapat mengingatkan saya kepada zaman sekolah nih Sesiong. Mungkin Sesiong Secia juga eh, apa pada saat sekolah tentu banyak hal-hal yang kita bisa lihat ya, yang kita bisa pelajari. Ada satu hal yang menarik adalah kadang-kadang kenakalan anak-anak remaja ya. Nah, pada zaman saya itu juga sering terjadi ada perkelahian antara pelajar-pelajar ya. Dan juga sampai ada satu saat kebetulan yang teman saya yang satu bangku itu dia tuh sering diganggu oleh anak-anak eh, sekolah yang tingkatannya lebih tinggi ya. Jadi sampai suatu hari dia bawa pisau. Tapi ada yang ketahuan adu ke apa ke wali kelas ya. Akhirnya kita satu kelas harus diperiksa nih. Ada pengaduan bahwa ada anak pelajar yang bawa pisau.
Tapi ini ada satu hal, mereka sudah tahu nih. Jadi guru udah tahu siapa yang bawa pisau itu ya. Tapi hebatnya tuh yang teman sekolah saya ini, teman satu bangku ini, dia bawa pisau, tapi eh, tasnya diperiksa tuh gak ada. Ternyata apa yang terjadi Sesiong Setie? Pisaunya dia taruh di tas saya, Sesiong. Waduh, gawat. Taruh di tas saya. Jadi eh, yang dituju diperiksa-periksa itu akhirnya tidak terbukti. Kemudian belakangan dia baru ambil dari tas saya. Saya dulu taruh apa di tas saya? Pisau katanya. Soalnya saya ada diancam. Jadi kalau dia pulang itu eh, ya dia siap untuk berkelahi lah dengan anak-anak kelas yang ganggu dia. Nah, ini juga ada satu peristiwa yang saya kemudian saya ada baca suatu berita itu ada satu anak yang setiap pulang sekolah itu diganggu oleh anak-anak di sekitar yang jalan yang dia pulang itu. Jadi setiap pulang dia tuh takut, tapi dia harus dipukul. Jadi setiap pulang pasti kena kena anak-anak di sana dia kena pukul. Tapi suatu hari ada seorang orang tua yang melihat dia tuh kasihan juga. Dia panggil anak yang diganggu itu, terus dia bilang, kalau begitu terus kamu akan menjadi apa ya dilecehin terus lah ya. Dia ajarin dia satu jurus Sesiong Setia. Dia kasih dia eh, satu apa kantung kecil di dalam ada isi. Terus dia bilang, kalau besok kamu lewat sini, kamu pegang kantong itu. Dan orang yang ganggu kamu itu, biasanya yang ganggu dia tuh ada dua orang. Kamu cari orang yang di antara itu yang lemah yang ya kan dua-duanya ganggu dia. Kamu cari orang yang agak lemah di antara dua itu. Kamu pukul tempat yang paling lemah di posisi dia itu. Betul loh, Susun Suci. Padahal dia begitu ketemu mereka aja dia sudah. Tapi dengan adanya bungkusan itu, ya dia suruh genggam. Kamu pukul tempat yang telak. Dia praktekkan. Ternyata begitu sekali bogem aja langsung terkapar. Temannya yang lihat kejadian itu juga jadi ada rasa takut ya. Itu akhirnya persoalannya bisa diselesaikan. Nah, Susun Suci, kadang-kadang apa betul? Iya orang tanya, kamu kan biasa takut kenapa hari ini kamu begitu berani? Dia baru ceritakan. Susun Suci apa isinya? Tas kecil, tas kecil itu. Ternyata dibuka itu cuma satu batu kecil aja Susun Suci. Kenapa orang ini bisa bisa jadi begitu berani dan eh, bisa selesaikan masalah dia? Jadi apa itu bukan kasih dia jimat loh Susun Suci. Tapi apakah batu itu berisi? Ya, ini juga ada satu hal yang menarik ya. Jadi saya rasa kadang-kadang kita termotivasi, tapi ini bukan solusi yang artinya tepat atau tidak, itu tergantung pemahaman kita ya. Tapi ada yang juga bukan cari solusi gitu ya, mungkin ajak orang tuanya atau apa bagaimana supaya bisa didamaikan atau gimana ya. Tapi ya namanya anak-anak sekolah ya, tentu banyak kejadian yang membuat harus diperhatikan apanya. Jadi kalau kita belajar ajaran Buddha yang dipahamin oleh hal-hal yang kita harus dan junjung mai. Tapi dalam hidup ini tidak semua orang paham Dharma. Tidak semua orang adalah orang yang eh, itu ya. Kita masih diliputin oleh Tanjen Jerman I. Jadi hal-hal ini juga tetap secara non duniawi atau duniawi memang kita sedang belajar sesuatu non duniawi ya, tapi kenyataan dalam hidup kita masih diliputin oleh duniawi.
yang tidak bisa kita hindar 100%. Nah, pelajaran hari ini juga kita lihat kerbau itu, kerbau yang berjalan paling depan tuh tentu senior-senior kita ya. Tapi yang di belakang kan melihat apa yang dilakukan senior kita. Dia pun sudah bisa atasi masalahnya. Ya, kita juga belajar sesuatu di belakang itu. Padahal ada rasa kesel juga ya. Dan dilemparin. Terus kadang-kadang mungkin sangat kesel ya. Tapi itulah Sosong Seje. 6 parameter itu ada di dalam itu ya. Yang salah satunya adalah jenju ya. Kita bisa bersabar. Tetapi tentu bekal-bekal itu, bersabar itu juga harus dilatih ya. Ya bagaimana tulisan jen itu kalau dalam aksara Mandarin itu kan seperti pisau tertuju di hati ya, bagaimana kondisi itu ya. Jadi saya rasa hari ini saya mengingatkan saya juga zaman-zaman sekolah tuh ya sebenarnya banyak hal yang menarik juga ya. Tapi kita belajar sesuatu bagaimana mengatasi persoalan itu juga ya. Tapi hari ini kebetulan ada kesempatan saya sharingkan bersama ya. Dan ya Tandirin Sesiong, habis Sesiong, Sesiong Kanan Seci, yang Sosiong, tadi kanan sudah Sosiong. sharing kan. Kanan saja. Sosiong ini kejadian ini sangat menarik loh Sosiong. Nah, Masing-masing kan kita ada mengalami kejadian seperti itu ya, walaupun mungkin tidak separah itu, tapi ada namanya itu pelecehan, penindasan, eh, baik itu secara fisik yaitu ke badan kita ataupun verbal ya, melalui ucapan Sesiung Suci. Sesiung Suci, tolong ini ditanggapi ya. Ini menarik kali. Sesiung Suci pasti banyak pengalaman seperti yang dialami oleh Tan Sedioto Sesiung kita ini ya. Mungkin gimana menurut Sesiung Suci ini? Saya rasa pasti ada ini. Silakan Sesiung berbagi ke kita, kita ingin mendengar gitu loh. Ini satu yang sangat menarik Sesiung Suci. Tolong dong ya dibuka mic-nya langsung aja, jangan dipanggil lagi Sesiung Suci. Ya kan, Sesiung silakan. Xiaoling Suci mungkin yang sering sayang anak yang selalu bawa anak ke wihara setiap minggu. Ingatan saya ya waktu itu kan pernah bercerita ya. Mungkin pengalamannya lebih banyak lagi bawa anak-anak ini kan selalu dekat ya. Anak kan pasti ada bercerita kejadiannya segala macam ke Suci ya. Atau Sesiung lainnya Ya, Siung, coba saya berbagi sedikit ya, ya Siung kan. Tan. Ya. Ya, cảm ơn nha, sư兄sư姐早安，感恩上人的故事呀，讲故事ya. Ya memang sejak saya bawa anak saya ke wihara juga belajar di Seci ya, boleh dikatakan sedikit mengerti lah tentang kebenaran ya. Nah sejak sekarang dia kan sekolah di luar ya, jadi tetap saya pantau setiap hari, kadang-kadang berapa hari sekali saya telepon, saya pantau. Memang di sana agak susah, agak jauh ke wihara, walaupun jauh saya bilang tetap ada di saya ada bawa satu patung Buddha untuk dia dimanapun dia berada. Saya bilang dimanapun tempat kamu tinggal kamu selalu harus berdoa gitu loh. Setiap bangun pagi saya juga bilang dia harus setiap hari bersyukur bahwa kita udah diberi napas, diberi kehidupan ya. Nah tadi juga saya mendengarkan cerita Master bahwa rusa yang 5 warna itu seperti rusa itu adalah Buddha ya, sedangkan raja itulah Devadatta ya. Nah ini Buddha dia pernah berikrar kan, tentunya dia berikrar karena dia jatuh ke alam-alam penderitaan, alam-alam binatang ya, dia lahir dan lahir untuk menggenapi ya, untuk menggenapi dia, untuk mencapai kesempurnaan, karena itu karena karma belum terlunas, boleh dikatakan belum lunas. Ini satu contoh ya, satu contoh. Nah jadi dengan ikrarnya dia rela berkorban ya, walaupun dia ingin raja menangkap, sedangkan muridnya yang dibunuh, dia rela dengan tidak dibunuh dan dia rela dia yang dibunuh. Nah
ini adalah satu contoh buat kita ya, rela berkorban demi Buddha ya, rela berkorban seorang Buddha untuk dimakan dengan kita berikrar, kita rela apapun yang terjadi dalam diri kita ya. Seperti kita sudah bervegetarian lah, kita rela tidak makan ya, tidak makan barang bernyawa. Itu adalah satu ikrar. Tapi ikrar itu banyak sebenarnya. Ikrar itu kita berbuat baik juga berikrar. Kita sen kan Master juga bilang kan di dalam jalan kebudahan itu juga satu ikrar. Nah, ikrar ini kita tidak boleh melanggar. Kalau kita akan melanggar ikrar, apa yang terjadi pada diri kita tidak akan tahu ya. Pasti ada, dengan ikrar itu kita pasti ada kejadian yang akan menimpa kita kalau kita melanggar ikrar. Nah, ikrar ini sangat boleh dibilang untuk diri kita itu jalan untuk mencapai satu kebudahan. Nah, kalau kita bisa sampai di situ, kita harus bisa menjalani ikrar itu. Nah, dengan jalan itu ya tentunya dengan kesabaran hadapi kejadian-kejadian yang kita akan hadapi, masalah-masalah di duniawi kita akan hadapi, itu harus kita jalani. Nah, kita harus tetap di jalan kebenaran. Nah, ini saya juga tekankan kepada anak saya juga begitu ya. Kalau bisa cari misalnya cari jodoh yang bisa seagama. Tapi walaupun tidak dapat yang seagama, cobalah kita bimbing dia gitu loh. Nah, inilah satu buat contoh-contoh anak kita ya, kehidupan ke depan supaya dia lebih bagus gitu. Nah, ini aja sih sharing saya ya, Sesiung Tanifin ya, Kanan ya, Sesiung Sejecawang. Kanan Sesi Xiaoling ya yang sudah membimbing anak ke depannya untuk punya satu pegangan hidup ya. Pegangan hidup itu bisa apa saja ya, tapi ke arah semua yang baik gitu. Kanan Sesi Xiaoling. Kita balik lagi ke Sesiung Suryanto tadi cerita tentang anak yang nakal yang ditindas ya. Menurut Sesiung Sece, benar nggak yang dianjurkan oleh seseorang terhadap anak yang ditindas tersebut, yang dipukul itu? Kalau dibilang secara kekerasan, ya mungkin itu iya. Tapi ternyata kekerasan itu bisa menyelesaikan masalah Sesiung Sece. Atau menurut saya ada baiknya pakai Pocongnya. Atau pakai mungkin belikan sesuatu kepada si anak nakal tersebut, atau bagaimana Sesiung Sece? Ini menarik loh, karena itu anak-anak ini dipukuli, ditindas itu bukan hal yang gampang loh. Itu akan teringat sampai dia dewasa, sampai dia tua, itu pasti akan diingat terus gitu. Silakan Sesiung Sece, mungkin apa yang harus dilakukan kalau menurut Sesiung Sece itu, kejadian seperti itu? Siung, boleh nggak saya sharing satu? Silakan. Ini ada kejadian sama anak saya yang besar ya. Waktu itu ada orang, nggak tahu dia sengaja atau enggak, dia nabrak mobil anak saya. Anak saya memang dikit emosi, dia turun, dia mau hajar dia. Untung istrinya bilang ngapain, katanya mau cari masalah. Terus dia telepon sama papinya, Pi, mobil aku ditabrak, dia bilang gitu. Ini orang kayaknya sengaja, dia bilang, karena dia nggak mau kalah, dia nabrak gitu. Terus papinya bilang, ya udahlah, mobil nggak masalah lah, ditabrak, dia bilang gitu. Yang penting kamu nggak ada apa-apa gitu. Nah, sedangkan itu orang yang nabrak, dia sengaja panggil polisi gitu loh. Padahal anak saya nggak salah, dia panggil polisi. Dan polisi itu akhirnya anak saya dipanggil ke polisi. Nah, untungnya istrinya punya papa kenal polisi juga. Akhirnya papanya istrinya ambil panggil polisi juga, akhirnya berdamai. Padahal sampai anak saya emosi, udah salah nggak mau ngaku salah, itu orang malah dia panggil polisi gitu loh. Akhirnya mantu saya punya itu bapak juga datang karena dia kenal polisi juga. Akhirnya berdamai di situ. Akhirnya itu orang keluar duit juga, ya sama-sama keluar duit lah buat polisi. Akhirnya polisinya minta uang gitu loh. Nah, terus dia ngomong sama papinya, Pi, ini orang pengen aku hajar. Dia bilang, kata papinya, yuk jangan sekali-sekali hajar orang. Ini karena orang ini sengaja supaya kamu pukul dia
biar kamu ditekan habis, dia bilang gitu. Kamu akan bisa masalah besar, dia bilang gitu, papinya bilang. Akhirnya anak saya sadar, oh ya udahlah katanya. Damai aja kata papinya bilang gitu. Ya udah kasih polisi sedikit uang lagi. Nah, ini masalah ini memang banyak kejadian-kejadian di luar dugaan. Kadang-kadang ya, kadang orang sengaja, kadang orang juga nggak sengaja. Ya kita harus sedikit bersabar lah. Karena barang-barang itu kalau kita masih bisa kerja, kita masih bisa belilah. Nggak sampai hancur bener gitu ya. Cuman baret dari ujung ke ujung baretnya. Nggak masalah lah, itu masalah kecil gitu. Maka jangan dibesar-besarkan masalah kecil. Kalau nggak akan menjadi masalah besar. Ya itu aja kan aneh Sisyong. 感恩师姐小令ya, 感恩 sangat 感恩 ya. Ini memang ada kemarin saya juga dari ada sesiung untung juga bicara. 钱不是万能啊，但是没有钱啊，万万不能. Uang bukan tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Tapi kalau nggak ada uang itu, semua masalah itu juga repot katanya. Dia kasih contoh gini. Contoh lah, misalnya sesiung sicir punya uang lah, nggak tahu berapa gitu ya. Uang memang bisa menyelesaikan. Tapi yang jadi masalah adalah bukan karena uang itu. Tapi karena kalau uang itu dalam jumlah besar pun tidak bisa menyelesaikan masalah, itu jadi masalah. Contoh dia bilang ini. Kalau orang sudah sakit, sudah kena, harus mengeluarkan biaya miliaran, dia ada uang itu. Tapi masalahnya uang miliaran tersebut tidak bisa mengobati penyakit dia. Nah, itu jadi masalah sesiung suci. Kemarin dia cerita gitu. Saya udah, iya benar juga ya. Ternyata satu contoh, satu kesimpulan yang sederhana, tapi menyentil telinga saya sesungguhnya. Saya juga orang tipe yang logika. Benar, Rina. Kalau sudah uang tidak bisa menyelesaikan masalah, itu jadi masalah. Dia ambil contoh sakit itu. Ya, benar ya sesungguhnya suci ya. Jadi saya rasa nggak semua masalah juga bisa kita selesaikan dengan dharma, dengan kebajikan. Seperti contoh yang Tan Suryanto Sisyong itu bicara bahwa kalau tidak dibalik dengan begitu, kasih satu kepercayaan diri, menghajar balik kepada dua orang yang menindas itu, mungkin masalah tidak selesai sampai sekarang. Mungkin sampai sekarang, nih, misalkan aja ya, waktu itu misalnya umurnya 15-16. Tapi kalau tidak diselesaikan dengan Towa, dengan genggaman ini, sampai sekarang mungkin dua orang ini akan menganggap bahwa anak tersebut yang ditindas adalah pengecut. Sampai sekarang mungkin masih dipukul, walaupun 40 tahun kemudian nih, sama-sama udah kakek-kakek, dia teranggap ini orang pengecut. Mungkin ya. Ketemu tetap ditampar, pelepak ditampar gitu. Itu satu pelecehan loh. Pak ini kan. Karena dianggap pengecut. Nah, jadi salah nggak saat itu orang itu memberikan kepercayaan diri untuk menghajar balik atau orang tersebut? Saya nggak berani komentar sisi. Mungkin benar, mungkin salah. Tapi kalau tidak dilakukan, hanya dengan kebajikan omongan saja, sampai sekarang detik ini sama-sama sudah kakek-kakek, tetap ditampar karena dianggap itu pengecut. Padahal dia bukan pengecut. Dia hanya memberikan kebijaksanaan cinta kasih yang harus diselesaikan dengan baik-baik, dengan kata-kata. Tapi nggak selesai. Bisa saja, bisa juga selesai ya, sesungguhnya suci ya. Nah, itu makanya saya selalu mengatakan bahwa tidak ada satupun yang benar, tidak ada satupun yang salah. Tidak ada yang tidak baik, dan juga semua bisa baik. Jadi ini yin dan yang, itu semua balance punya. Kayak kita punya alam semesta, bumi ini berputar, tapi matahari diam saja, memancarkan sinar. Jadi semua perlu satu namanya keseimbangan. Coba kalau matahari ikut berputar sesungguhnya, apa yang terjadi? Matahari ini berputar, bumi juga berputar. Apa yang terjadi sesungguhnya? Nggak kebayang saya loh sesungguhnya. Jadi marilah kita menyelesaikan suatu masalah, jangan memandang negatif kepada satu hal. Tapi kalau suatu hal itu bisa diselesaikan dengan baik, dengan sempurna, tidak mengulang lagi, saya rasa itu bijaksana. Nah, terus satu lagi, saya juga mengalami satu hal seperti anaknya Suci Xiaoling. Saya bawa mobil sama Suci saya, berdua. Kami ditabrak dari belakang. Mobilnya lumayan ya. Maaf, saya nggak lanjut. Ada Susiung Indra mau resen, silakan Susiung Indra, silakan langsung aja. Ya, cawan ya. Living Sesiung. Kang San dan Sopulse. Tertarik tadi sharing dari Tan Suryanto Sesiung. Saya ingin sharing ya. Ini juga saya alami ya waktu kecil, ya. Waktu SD. Waktu SD saya itu tahun 70-an ya, Sesiung. Jadi waktu itu anak sekolah sebaik satu kelas itu bisa beda 3-4 tahun.
Jadi katakanlah waktu saya umur 6 tahun, mereka yang satu kelas bisa umur 10. Jadi itu kalau anak kecil kan pasti beda jauh ya, bodinya semua ya. Eh, Sehingga saya pernah kejadian itu bullying juga ya. Bullyingnya agak aneh nih, beda dengan yang cerita tadi. Saya di kelas termasuk eh, satu besar atau dua besar ya, artinya terbaik lah di kelas lah. Apalagi matematika ya. Waktu itu kan aljabar, sebelum aljabar tak apalah, ilmu menghitung ya. Jadi ada teman sekelas yang lebih besar. Dia kalau ada yang minta nyontek dari saya, itu harus melalui dia. Jadi saya nggak boleh ngajar yang kiri kanan, apalagi waktu ujian dulu kan sering ya, dia tidak begitu canggih, guru juga tidak begitu canggih, gampang aja kita ngajari yang kiri kanan belakang. Jadi kalau yang kiri kanan belakang mau minta saya ajari atau nyontek, itu harus ACC dia. Jadi dia ambil upeti, misalnya dapat bonbon, dapat uang, kemudian kalau dapat 5 bonbon saya dibagi satu. Saya sebenarnya kadang ya anak-anak namanya ya, tertarik tapi juga merasa tidak enak gitu. Coba bayangkan pada saat si ketua, kita sebut ketua lah, dia nggak masuk. Saya kan jadi nggak enak ya. Artinya teman-teman itu pikirnya saya ini juga geng mereka gitu ya. Setiap mengajari harus minta upeti. Nah, saya tertekan di mana? Dia kalau saya ngajari mereka tanpa setuju si ketua, saya yang dipukul. Tapi kalau saya ajari atas ACC dia, maka nggak apa-apa, malah dapat lagi bagi. Itu di SD loh, Susyong. Nah, ini nggak bisa kita cerita ke orang tua atau siapa yang cerita kena pukul juga. Tapi si pemberi upeti itu tidak dipukul. Kamu nggak boleh minta diajarin, kecuali kamu bayar gitu. Itu ada kejadian tahun 70-an. Aneh ya. Jadi tertekan karena kondisi seperti ini. Nah, gimana atasi? Saya waktu kecil kan tidak tahu juga ya. Saya pikir itu orang tua yang bawa anak ke sekolah itu harus juga ya. Harus memberi perhatian, di rumah sering bertanya, komunikasi, sehingga karena anak bisa ceritakan. Kalau nggak ada yang ceritakan, maka ini berlangsung terus. Nah, kenapa waktu itu saya terhindar ya? Karena waktu SMP saya pindah sekolah, saya pindah ke Stomo 1 ya. Nah, kejadian ini putus ya, nggak terjadi lagi. Nah, jadi ini adalah suatu bullying ya, yang terjadi dari dulu. Sekarang pun kalau kita nonton film Korea juga sering ada kejadian seperti ini ya, zaman sekarang. Zaman sekarang versinya beda. Jadi yang saya alami itu adalah benar-benar suatu suatu ya kayak tryout anak-anak. Jadi seperti itu sih, cuma sharing aja ya karena Ya, kan An Sesiung Indra ya, kan An Sesiung Sece. Ini langsung aja saya bacakan pemenangnya ya, Sesiung Sece ya. Pemenangnya yang seri Kesabaran Raja Kerbau yaitu satu Leorianto Sesiung Medan, udah izin tidak sharing. Michael Wijaya Sesiung Barat 2, kita Sece Medan. Yang kedua Raja Rusa yaitu pemenangnya Aini Lijaya Sece Medan, Erna Sece Palembang, Mata Sece Palembang. Nah, ini Sece apakah mau sharing? Kalau nggak ini waktunya sudah lewat 2 menit ya. Kalau mau langsung ya Sece. Kan kalau nggak berarti kita anggap nggak sharing ya Sesiung. Saya mau bacakan penutup kita yaitu Kan En Sesiung Angka, Kan En Sesiung Viviliang, Kan En Secie Gunawati, Kan En Sesiung Husen Chua, Kan En Sesiung Hoklai, Kan En Sesiung Wijaya Michael Wijaya, Kan En Sesiung Suryanto, Kan En Secie Xiaoling, Kan En juga tadi ada Linda Secie, Kan En Sesiung Indra, Kan En semuanya Sesiung Secie ya. Mari kita tutup Sinfas yang hari ini. Silakan Sesiung Hardi. Iya, baik, Ya, baik. silakan. Mari kita tutup Sinfas yang hari ini dengan memberikan hormat kepada Master. Oke, silakan. Penghormatan pertama, penghormatan kedua, penghormatan ketiga. Kalian semuanya? Karena Sesiung Suci ya sudah berbagi ya. Ini cerita terakhir sama cuma karena terbatasnya waktu, maka kita tidak bisa lanjut ya. Sampai ketemu bulan depan. Saya jatah cuma sebulan sekali kanan. Kanan Sesiung Suci ya, kanan. Sesiung dan Hardi Sesiung Sesiung. saja semuanya.
大家。Kaan Divisio, Kaan Hardi Sesiung, Kaan Taci. Kanan Sesiung Sejiman, kanan semua, tangan kanan. Sampai jumpa ya. Ya, mari kita selesai tutup ya. Kanan. Kanan.情上。